Perkenalkan, nama saya Rebecca Betania. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Prodi Teknik Mesin dengan NIM 23212003. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai integral parsial. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai integral, sebelumnya kita harus mengetahui apa integral itu. Nah, integral itu sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial itu sendiri. Dalam arti lain, integral itu merupakan antiturunan dari proses diferensial. Jika dalam diferensial kita nyari pernyataan lalu mencari turunan, kalau di integral itu kita kita tahu turunannya itu dulu untuk cari pernyataan tersebut. Nah, dalam integral sendiri ada dua macam integral, yaitu integral tentu dan yang kedua adalah integral tak tentu. Nah, integral sendiri itu bukan hanya ada di buku aja ya, tapi integral itu sendiri merupakan salah satu kalkulus yang dipakai untuk perannya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu pengaplikasiannya itu yang pertama ada untuk menentukan ketinggian atau kecepatan roket. Salah satunya dipakai di situ. Terus oleh ilmuwan-ilmuwan atau saintis-saintis itu dipakai juga untuk menghitung masalah untuk menghitung kalkulasi-kalkulasi contohnya di masalah sirkuit listrik atau perpindahan kalor. Lalu ada struktur getaran, mechanical fluida. Nah, itu semua menggunakan yang namanya integral, kayak gitu. Nah, setelah membahas mengenai pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan membahas mengenai integral parsial itu sendiri. Nah, integral parsial itu sendiri apa sih? Nah, integral parsial itu sebenarnya sama kayak integral biasa. Namun dalam integral parsial ini bentuk integralnya merupakan bentuk integral yang lebih kompleks dibandingkan integral biasanya. Nah, dalam integral parsial ini kita untuk mencari integralnya sendiri, kita itu menggunakan namanya metode parsial. Nah, metode parsial ini merupakan metode pemisahan karena yang dalam fungsi integral ini sendiri terlalu kompleks, makanya kita harus melakukan pemisahan dan pemisalan karena di komponen integralnya itu mencakup beberapa variabel yang sama namun fungsinya itu beda, kayak gitu. Nah, berikut ada salah satu contoh di mana kita bisa melihat yang di kiri ini ada bentuk sederhana dan di kanannya ini ada bentuk yang kompleks. Kita bisa melihat ya bahwa kalau misalkan yang dibentuk sederhana itu bisa kita cari nilai integralnya itu secara langsung tanpa menggunakan metode parsial, tanpa menggunakan metode pemisalan. Karena dia memiliki komponen yang sama dan fungsinya juga sama. Lalu kalau misalkan kita lihat yang di bentuk kompleks ini, di soalnya ini ada dV sama dengan 5x tambah 1 pangkat 6 dx. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai integralnya. Kalau dilihat, memang di sini bentuknya udah beda dan harus dilakukan pemisalan. Nggak bisa untuk mengintegralkannya secara langsung gitu. Jadi emang harus dilakukan menggunakan metode parsial karena bentuknya udah kompleks. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas, yaitu integral x kuadrat cos x dx. Pertama-tama untuk mencari integralnya sendiri, step yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat permisalan. Karena di sini tuh bentuknya kompleks ya, jadi ada beberapa elemen-elemen yang harus kita pisah dulu, yaitu x kuadrat ini kita pisah sama cos x ini juga kita pisah gitu. Ini turunan dari
Oh ini ya, turunan kita pertama-tama tuh cari dari turunannya dulu. Turunan X kuadrat itu kan 2X, lalu turunan dari cos X itu adalah sin X. Nah, eee, jadi, eee, jadi rumusnya itu adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V dU. Nah, sama dengan di bawahnya integral X kuadrat cos X dx sama dengan X kuadrat dikali sin X minus integral sin X dikali 2X dx. Nah, habis itu kita kita pindahkan duanya jadi X kuadrat sin X min 2 integral sin X dikali X dx sama dengan X kuadrat sin X minus 2 minus X cos X ditambah sin X ditambah C sama dengan X kuadrat sin X tambah 2X cos X minus 2X tambah C. Nah, kayak gitu. Nah, ya sekian terima kasih dari saya mengenai integral parsial ini. Thank you so much for watching.